Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita saat ini sudah tiba di komplek makam Sunan Pandanaran di Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Nanti kita ke atas, ya sahabat Raden Arya Pradana. Insya Allah dengan saya berada di komplek makam Sunan Pandanaran ini, insya Allah bisa mempertebal iman kita, khususnya diri kami. Insya Allah ini bisa menjadi suatu kekhusyukan sendiri yang bisa meningkatkan keyakinan terhadap kekuasaan Gusti Allah, Gusti Pangeran. Untuk mencapai makam Pandanaran itu membutuhkan kira-kira 300 meter ya di atas. Ya mungkin kita akan mulai saja ya, insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Oke, yuk lanjut. Oke, ini pintu masuknya sahabat Raden Arya Pradana. Sedang apa Pak? Enak. Ini paling ramai setiap hari apa Pak? Ya, tanggal merah malam minggu. Tanggal merah malam minggu. Ya, Jumat legi. bulan Suro, bulan Ramahan, Heeh. bulan Suro ya full. Oh gitu ya, sahabat Raden Arya Pradana, kita berbincang sedikit bersama Pak siapa? Oh, nek nomor ini Mas Minyak. Mas Minyak. Ya, Karena jualan minyak. ya. Nggih. Nek asli ini pun Masih merupakan Purwodadi. oh merupakan Purwodadi. Sudah lama pun tangguh teng mriki. Masuk memiliki Presiden Gus Dur. Oh Presiden Gus Dur. Wah, nggih pun tangguh nggih. Kampanye-kampanye ya. Kampanye. Gus Dur. Di matematika yang betulnya Anda kula niku sekolah MTS mboten lulus kok. Oh ngoten. MTS kan. Tapi nyenengan nggih, perso nggih cerita niki. Gede. Oh, Tapi kula gambar nih kulino garing. nggih. Ya alhamdulillah rampung. Ngoten. Nah, ini fotonya. Ini enggak makan, enggak minum 15 malam 15 hari. Oh gitu. Dukanya pelanding lamtoro 1 biji. Oh gitu. Alhamdulillah ya rampung. Iya. Saya kasih hadiah untuk Mas Minyak. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, insyaallah ikuti ya perjalanan kami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Mas Minyak. Makasih ya Mas Minyak ya. Amin, 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 amin. Ya sahabat Raden Arya Pradana, kita sudah sampai di makam Pandanaran di daerah Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Ayo kita didampingi dengan orang. Oke. Ini Mas Santo ya, yang ini sahabat Raden Arya Pradana. Mas Santo, komplek ini tuh ramenya itu tiap kapan? Tiap bulan Suro pastinya, Bulan ruah Suro. pastinya. Wah, Nah, Rejep ruah itu ramai. rejek wah. Terus mulut, lah terus besok Bakdo Mulut tanggal 15 besok. Nggih. Tanggal 15 besok itu kholat di Panis Al-Habsyi, terus peziarah datang sini. Peziarah datang ke sini. Ya, itu sekitaran 140 bis. 140 bis. Ya. Wah, 140 bis. Oke. Jadi kalau untuk masalah ini Mas Santo, Ya. yang kita perlu ketahui tentang Sunan Pandanaran itu apa saja? Sunan Pandanaran itu dulu aslinya kan Adipati Semarang. Oke.
Adipati Semarang. Ya, terus Adipati Semarang yang dulu boleh dikatakan sombong, Nggih. boleh dikatakan sombong atau gimana ya, dia seorang saudagar yang sombong. Terus Nggih. dia diuji dengan Sunan Kalijaga. Nggih. Lewat Sunan Kalijaga itu bagaimana bisa mengislamkan Sunan Pandanaran. Waktu itu kan belum Sunan Pandanaran, masih Nggih. Adipati. Adipati. Adipati Semarang, dia ingin menguji sampai seberapa dia ketakaburannya Sunan Pandanaran. Nah, Sunan Kalijaga itu dari dulu dari Gunung Jabal Akad itu mencari rumput, Nggih. dibawa ke Semarang. Nggih. Terus dibawa ke Semarang. Setelah dibawa ke Semarang, dibelilah dengan Adipati Semarang karena dia banyak ternak kuda. Nggih. Terus dibelilah rumput itu. Terus setiap dibeli Sunan Kalijaga dikasih uang nggak mau. Dikasih uang nggak mau. Nah, kalau dikasih uang dimasukkan ke rumput. Nggih. Terus Sunan Pandanaran itu bertanya, Adipati itu bertanya, siapa sih orang ini, cuma pencari rumput aja dikasih uang nggak mau, kan seperti itu. Setelah itu ditanya, Kisana, siapakah dirimu? Dan kamu hanya pencari rumput aja dikasih uang kok nggak mau, kenapa? Sunan Kalijaga bercerita, saya kalau urusan dunia, harta dunia, saya masih banyak. Kan seperti itu. Terus Adipati tidak percaya. Kalau tidak percaya, bolehkah saya pinjam cangkul? Lah, seketika itu cangkul tanah di kandang jalan itu dicangkul lah, jadinya emas. Lah, karena kekaguman nih seorang Adipati melihat hanya seorang pencari rumput kok bisa kayak gitu, itu sebenarnya siapa, kan seperti itu. Nah, terus dia bertanya, sebenarnya sampean itu sinten? Sampean itu siapa? Kalau ingin tahu siapa saya, cari saya di Gunung Jabal Akad. Kan seperti itu ceritanya. Gunungnya kan di sana. Gunungnya di sana ya. Ya. Jadi ini kita sudah mulai memasuki komplek ya. Ya, sudah. Komplek. Ini kita udah kompleknya. Dan dulu makamnya pertama kali kan bukan di sini. Bukan di sini. Di Masjid Jenggolo. Masjid Jenggolo. Ya, itu sebelah baratnya Masjid Jenggolo itu ada makam. Itu makam pertama kali Sunan Pandanaran sebelum dipindah ke sini. Katanya lo ya, konon ceritanya. Oh, konon ceritanya. Nah, ini sahabat Raden Arya Pradana. Ada yang mungkin yang bertanya ya, sahabat Raden Arya Pradana, ini siapa? Ini adalah Mas Anto, orang pribumi lokal yang besar di sekitar sini. Ya, benar ya. Nama lengkap siapa Mas Anto? Jadi Anto Nugroho gitu aja, Anto gitu aja. Anto ya. Jadi kesehariannya juga menjadi untuk yang mau wisata religi juga bisa mendampingi, dan insya Allah ini kita bisa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Ingat sahabat Raden Arya Pradana, kita berziarah kita harus yang namanya tetap meningkatkan iman kita, bukan semakin turun tapi semakin menyadari bahwa Allah itu sayang terhadap kita. Ngoten nggih, Mas? Nah, ini Mas Anto, ini dijelaskan ini apa ini? Kalau ini masalah gapura ini yang bangun Sultan Agung. Sultan Agung. Inilah peninggalan Sultan Agung yang masih ada di Yayan. Sultan Agung ya. Iya, Sultan Agung. Ini nggak pakai semen loh ini. Enggak Pakai semen loh, tapi rekat loh. Iya. Rekat. Enggak tahu dulu pakai apa, saya juga enggak tahu. Cuma setahu saya inilah peninggalan Sultan Agung sampai gapura ini, gapura itu semua sampai Sultan Agung atas nih. Sampai atas. Oke, ayo kita lanjut sahabat Raden Arya Pradana. Ini kita sudah masuk komplek makam ya. Ini makam-makam siapa ini? Kalau nggak salah ini santri-santrinya waktu itu. Santri-santrinya Sunan Pandanaran. Santri-santrinya Sunan Pandanaran. Ya, sama nih ya. Ini peninggalannya Sultan Agung. Kanjeng Sultan Agung. Ini bisa dilihat, ini ada sorosilah ya. Sorosilah yang tembayar. Kalau di Keraton Jogja kita ada namanya surat kekancingan. Surat kekancingan itu
biasanya itu per trah ya. Kalau saya dari HB2 dari BPH Hadi Winoto, dari BPH Hadi Winoto itu saya trah urutan ke-9. Nah, kalau ini kelihatannya semuanya, Mas Anto, ini semuanya ini ditulis. Dari susunan yang tambayat, dia punya putra berapa, ada namanya siapa, turunannya. Jadi ini keseluruhan. Nah, mungkin kalau sebenarnya sama antara Keraton Jogja dengan Sorosilah susunan ini tambayat itu sama. Cuman bedanya yang saya tahu, kalau saya itu kan ada surat kekancingan 1 lembar bolak-balik itu dari keraton. Itu posisinya dari Sinun yang keberapa, kemudian turunannya siapa. Yang pertama kalau saya dari BPH Hadi Winoto, dari Trah HB2. Ya, kita lanjut. Ada yang mau dijelaskan Mas Anto di sini? Ya, ada pertanyaan ya itu sudah. Silsilah keluarga utama ya? Ya. Silsilah keluarga utama. Cuma itu. Iya. Kalau ini apa Mas Anto? Ini untuk balai istirahat toh. Oh, Ini balai bagi para peziarah yang kecapean gitu. kecapean boleh kita bermalam di sini, nginep di sini. Oke. Kalau di sini diizinkan untuk bakar menyan nggak? Boleh diizinkan. Diizinkan ya. Iya. Asalkan kan ada tempatnya sendiri. Iya, bakar iya. menyan. Ini kita sudah nih Gapura Balai Kencur. Balai Kencur. Assalamualaikum. Ya, untuk perjuangan sampai ke makam ini saya tadi pertama, wah benar perjuangannya sangat istimewa, sama kayak kita mau ke makam Imogiri. Ini Gapura ke-7 Prabayeksa. Assalamualaikum. Nah, ini kalau mau bakar menyan kan di sini. Oh, enggak di sini. Jadi saya pertama tadi dari bawah naik ke atas lumayan. Oke, kalau gitu. Nah, ini yang dimaksud gentong apa? Gentong Sinogo. Gentong Sinogo ya. Peninggalan Kanjeng Sunan Kali. Jadi airnya itu bisa dilihat di sini. Ini bisa buat minum. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Doca mau. Ya, ini Danoca juga merasakan air minum. Inilah suasana komplek. Sampun Danoca? Ini yang masih asli peninggalan Kanjeng Sunan Kali. Ini yang satu kan diambil kan waktunya retak. Terus ini sudah diganti, yang asli di museum. Oh. Diambil di museum. Jadi ini yang asli Yang justru ya? asli Sunan Kali Jaga. Yang asli yang kanan ya? Ya. Ya. Tapi sama Sama saja. Ya. Mau ke makan boleh? Oke. Ya. Enggak. Tiga. Enggak. Ini istri yang kedua. Istri kedua Sunan Pangandaran, namanya Nyai Ageng Racitan. Istri kedua Nyai Ageng Racitan.
Ini istri yang pertama yang dari Semarang. Nyi Ageng Kaliwungu. Oh ya, iya. Kalau mau masuk nunggu sebentar. Berarti ini hampir setiap malam ya, Iya. Mas Santo? Iya, setiap malam pasti ada malam ziarah. Pasti ada peziarah. Iya. Ini kalau di makam itu ini abdi dalam. Ini ciri kuncinya. Ini bapaknya juru kuncinya. Ya, ini bapak saya. Ini nanya. Pak Sinten? Satyana. Ini berarti sama tidur. Iya. Ini Pak Sinten? Pak Saryono ini adalah juru kuncinya makam Sunan Pandanaran ya. Jadi insya Allah kita sahabat Raden Arya Pradana kita berziarah, kita meningkatkan iman kita dan kita tahu bahwa Allah itu menyayangi kita. Jadi insya Allah semua keberkahan menyertai kita, semua keberkahan, keredoan Gusti Pangeran selalu ada keajaiban di dalamnya. Ingat, tetap hati, komitmen dan kesadaran Gusti Pangeran. Ikhlasin semua. Terus nih. Nek kula Den Arya saking Prahawi kami. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, Pak Saryono itu sudah berapa lama Pak Saryono jadi juru kunci? Kurang lebih 3 bulan. Oh, 30 tahun sahabat Raden Arya Pradana. Belum juru kunci loh. Jadi waktu itu belum juru kunci ya? Belum. Tukang sapu, menebus air, bersih-bersih. Niku berarti tahun 93. 93, oh 89, 90. 93 94. 93 ke 90. Sekarang kan 2002. Iya. Hasil ke 2003. Iya. Berarti dari sekitar 90-an. 90-an. Jadi Pak Saryono, kalau di sini makam Sunan Pandanaran itu biasanya dikunjungi itu yang sering itu jam-jam berapa saja? Suatu waktu. Berarti pagi juga ada. Pagi juga. Siang Seperti ini juga ya. Sonten nggih wonten. Wonten. Ndalu nggih. Luwe. Luwe kathah. Sabtu malam minggu malam Senin rukun. Bukan cuma. Bukan setiap waktu ada. Ini tadi pada waktu sore tadi agak berkurang slow. Nah ini saya habiskan jam 12 itu terus. Oh, nah, niki Pak Saryono, saya tanya, jenengan selama jadi juru kunci keajaiban Gusti Pangeran yang jenengan rasain seperti apa saat menjaga makam? Saya itu di sini kurang lebih 29 tahun itu. Kalau keajaiban itu yang istilahnya kelihatan saya itu belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kalau istilahnya bermimpi itu yang saya pernah mimpi ketemu sama Sunan. Ini kelihatan apa itu belum. Suatu godaan atau suatu gaib apa belum pernah. Di sini belum pernah. Loh nek jenengan kalau di apa namanya susunan dari pengurus makam gitu, yang mempunyai mata batin kuat ada? Iya, tidak ada. Jadi ada pernah kami ya sahabat Raden Arya Pradana pernah waktu itu saya berkunjung ke suatu makam dan dia
tanpa saya ceritakan tentang diri saya, dia sudah langsung direge saya. Ya itu. Nah tadi ada pertanyaan itu dari orang yang ketemu. Denaria itu dari mana? Apakah dari Surakarta atau Yogyakarta? Saya jawab, saya dari Terahabi 2, Yogyakarta. Jadi saya dari Terahabi 2, saya urutan terah ke-9 dari BPH di Winoto. Jadi kalau tadi sempat sorosilah dari susunan Tembayat, nah itu semuanya dijabarkan. Tapi kalau di kami itu surat kekancingan itu selembar tapi bolak-balik, dan di situ tertulis dari siapa, dari mana gitu. Kalau saya dari HB2, terus di bawahnya itu saya dari BPH di Winoto dengan siapa gitu. Jadi dari saya, ayah saya, simbah saya, Mbah Buyut, Mbah Canggah gitu. Jadi saya juga dari keluarga pesantren Kiai, ada Nyai Kasananom, ada Raden Mas Haji Abdul Latif, itu pejuang. Jadi memang semuanya punya cara dan keajaibannya masing-masing. Termasuk Pak Saryono tidak pernah melihat yang gaib, tapi bermimpi, dan itu adalah keajaiban dari Gusti Allah. Dari sendiri Pak Saryono gitu. Jadi istilahnya keajaiban pada waktu itu ya jam-jamnya ya jam kurang lebih jam 2:30, 3. Itu di sini tuh kosong, nggak ada kawan saya ya. Tapi ya pada waktu itu kosong. Di sini tuh ada bubur-bubur buah. Nah itu apa saya tidak tahu. Terus apa itu? Buah. Ini saya juga diam apa. Sendirian ya. Kalau orang biasa mungkin udah Melayu nggak? Nggak tahu kalau saya ada siang saja nggak apa-apa. Nggak ada kawan itu. Wah, lain apa? Apa ini keajaiban? Insya Allah nanti juga berkunjung ke sini. Jadi insya Allah itu memberikan jalannya. Seperti itu. Saya juga tadi nggak sengaja ketemu Mas Santo, dan ya akhirnya kita ya inilah, karena hati kita tulus, niat kita baik, insya Allah jadi keberkahan bersama. Terus Pak Saryono, apa yang mau disampaikan di channel YouTube saya Raden Arya Pradana? Monggo. Apa yang mau disampaikan? Jenengan mau berpesan apa kepada seluruh penonton channel YouTube saya? Berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala apa yang dicita-citakan, dapat kesempatan kabul dengan wasilah para wali, para pebulian nggih. Seandainya kunjung ke sini ya wasilah di Sunan Pandanaran, seandainya ke Sunan mana ya dengan wasilah yang dikunjungi itu. Jadi saya cuma berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan, segala cita-cita. Jadi Mas aja ini datang ke makam Sunan Pandanaran, apa yang dicita-cita atau apa yang permintaannya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Segala permohonan, segala cita-cita dengan wasilah Kanjeng Sunan Pandanaran Sagarwa Putra Sokabat ya. Ini Sokabat ini. Garwo itu. Insya Allah. Dan terima kasih, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Saryono waktunya. Sama-sama matur nuwun nggih. Nggih, nanti saya ke dalam izin. Ya. Matur nuwun. Ayo sahabat Raden Arya Pradana. Kelihatan udah selesai. Matur nuwun Pak Saryono. Nggih, monggo. Tunggu. Jangan itu. Nggih. Terus tempatnya lewat sebelah kulon, sebelah barat go. Keluar go. Dari rombongan gantian, keluar. Ya inilah sahabat Raden Arya Pradana. Inilah makam Sunan Pandanaran.
Ya kita tadi juga sudah berbicara dengan ngobrol bareng dengan Pak Saryono, Mbah Saryono, dan ternyata ini adalah bapaknya Mas Kanto. Jadi saya tanya begitu, jadi kan tahu cerita, oh tahu berarti ini dari cerita. Oke, dan aja ada ini kartu nama sekedar kasih kartu nama saya. Yang dalam itu makamnya. Ambil dari sini kan boleh. Ini namanya. Wah, kepalanya hati-hati. Hati loh. Hidup kepalanya lah. Kepalanya lah hidup. Hati kepalanya. Iku bunyinya terus sing puji mangesti Gusti. Niki Nggih, terus sing puji mangesti Gusti. terus yang puji Mangesti Gusti. Mangesti Gusti. Ini bacaannya itu kalau Nggih, dibaca. Bacaannya tadi Nek Terus sing puji mangesti Gusti. terus sing puji puji Mangesti Gusti. Gusti. Nggih. Jadi ini sahabat Radana Pradana, ya insya Allah apa namanya kita sudah sampai di makam Sunan Pandangaran. Insya Allah terima kasih Mas Sampo sudah menemani saya. Insya Allah berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Ya, apa yang mau disampaikan di channel YouTube saya? Kan yang penting itu satu, di mana kita tempat, di mana kita jangan lupa ingat kepada Allah. Karena kita bisa seperti ini karena Allah Ta'ala. Karena jasa-jasa beliau kita bisa seperti ini. Jasa-jasa beliau kita tawasul wusul kepada beliau. Insya Allah apa yang kita hendaki, apa yang kita cita-cita kita, insya Allah akan terwujud. Karena Allah Ta'ala. Kita kan tidak bisa apa-apa. Itu dari pesan dari saya. Sama halnya dengan pengobatan saya, ikhtiar bersama Raden Arya Pradana. Pengobatan bersama Raden Arya Pradana itu 3 syaratnya. 1, kersane Gusti Pangeran, saya hanya perantara. Kaping kalih niku adalah tetek hati, dan ketiga adalah komitmen. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.